tentang wudhu. Saya selalu mengingatkan, mudah-mudahan ini jadi amal. Ketika saya menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, disampaikan kepada jamaah, lalu ada jamaah juga menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, lalu mengamalkannya, insya Allah saya dapat pahala, panjenengan dapat pahala, terus mengalir pahala. Itu nanti yang disebut dengan ilmu nafi'. Salah satu di antara amalan orang hidup, kemudian dia wafat, saat wafatnya masih seperti hidupnya, punya amalan-amalan yang mengalir dari amal solehnya. Jadi disebut ilmu manfaat. Para jamaah, kemarin kita sudah bahas tentang amalan wudhu itu ada beberapa gerakan doa. Ketika basuh muka itu ada doa, Allahumma bayyid wajhi, dan seterusnya. Ketika basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisaban yasira. Tapi doa itu doa dari ulama. Makanya orang-orang yang tidak sependapat mengatakan itu bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Padahal maksudnya ulama menambahkan doa-doa itu untuk nambah fokus, supaya amalan wudhunya tidak melamun, supaya wudhunya tidak sekedar basuh-basuh, tapi hatinya nyambung ke Allah dengan doa. Doa apa? Doa apa saja yang baik. Kebetulan ulama mengajarkan saat basuh muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, aku basuh wajahku dengan air ini, mudah-mudahan bisa membersihkan, mensucikan daripada dosa-dosa yang ada di wajah ini. Dan bunyi doa itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW bahwa tidaklah orang-orang berwudu ketika dia membasuh mukanya maka gugurlah dosa-dosa yang ada di sekitar wajahnya. Ya, doa itu sebenarnya memaknai apa yang disabdakan Rasulullah. Cuma orang itu kadang melihat casingnya, melihat casingnya jadi sebagai inti. Opo ono Nabi ngajari doa-doa ngono iku, gak ono, bid'ah. Lihatnya casing, bukan isi, bukan inti. Dan sama panjenengan sholat, Allahu Akbar berdiri tok, cuma maca Fatihah tok. Allahu Akbar ruku tok, gak maca apa-apa, gak sah. Cuma Nabi menyetir, ini dari Rasulullah memang, ketika rukumu bertasbih kepada Allah, fa'azimur rabba, agungkan Tuhanmu, maka kalimatnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu maksudnya agar ruku kita tidak kosong ruhnya. Lah ini giliran berwudu, para ulama tidak menghendaki jangan sampai wudhu kita kosong. Jangan sampai wudhunya itu hanya sekedar ya basuh-basuh tok. Secara syariat sah. Basuh-basuh sesuai anggota wudhu yang dibasuh sah. Sunnah-sunnah wudhu, zikir, berdoa, itu termasuk disunahkan. Ya sama, makanya wudhu tadi itu zikir-zikir, doa-doa itu. Cuma orang itu mencibir. Bahkan orang berwudhu itu disunahkan untuk berzikir, berdoa. Itu dianjurkan. Hanya orang itu kemudian, apa ada doa khusus saat basuh muka? Apakah doa khusus saat basuh kedua tangan? Gitu. Seperti apakah ada khusus malam Jumat kudu Yasin? Nah, itu yang membuat pertanyaan itu dibuat-buat. Padahal kita tahu baca Yasin itu malam apapun.
Cuma kebetulan malam Jumat malam terbaik, sing iso-isone mung Yasin, katakanlah begitu. Saya gampang banget rasanya. Yang gampang itu Yasin. Walaupun gak iso mocone tapi hafal suratnya, ya Yasin aja sing gampang. Gitu loh. Jadi gak ada yang mengkhususkan untuk malam Jumat itu Yasin, gak ada yang mengkhususkan. Justru ada riwayat yang mengkhususkan itu seperti membaca surat Al-Kahfi, Al-Waqi'ah. Itu malam Jumat, hari Jumat sangat dianjurkan. Termasuk membaca sholawat itu ya setiap hari, setiap saat. Tapi ketika hari Jumat, malam Jumat sangat disunahkan membaca sholawat. Aksirus sholah mi yaumil jumu'ah. Banyak-banyaklah engkau membaca sholawat ala Nabi, kepada Nabi pada hari Jumat. Itu ada hadisnya, lebih spesifik, ya, lebih dikhususkan. Yang tidak punya wudhu boleh berzikir. Yang sudah punya wudhu sangat dianjurkan untuk berzikir. Zikire wong sing duwe wudhu karo zikire sing gak duwe wudhu itu beda. Ada perbedaan keutamaan. Maka orang yang punya wudhu berzikir insya Allah lebih utama. Duduknya orang i'tikaf punya wudhu dengan duduknya orang i'tikaf batal wudhu itu beda. Nilai i'tikafnya sama, tapi poin untuk mendapatkan keutamaannya beda. Dianjurkan sebelum tidur itu membaca surat Al-Mulk, tapi yang paling inti sebelum tidur dianjurkan sudah punya wudhu. Berwudu sebelum tidur. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau akan mendatangi tempat berbaringmu, tempat istirahat tidur, maka berwudulah engkau sebagaimana wudunya orang yang mau sholat. Sangat dianjurkan itu jaga wudu. Orang yang batal wudu segera wudu. Kita kan kau wudu ini harap sholat lawan. Nah, harap mau sholat tok baru wudu. Ini harap mau baca Quran baru wudu. Sahabat Bilal itu punya keutamaan. Tidaklah sama sekali aku berazan kecuali aku sholat 2 rakaat. Tidak pernah sama sekali aku berhadas kecuali aku berwudu. Ini amalan Bilal. Saat itu Nabi bercerita ke Bilal itu, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ila jannah innani dakhaltul jannah al-barihata fasami'tu khashtaka amami faqala Bilal ma azantu qattun illa sallaitu rak'atain wala asabani hadasun faqattun illa tawaddatu rawahu Ahmad. Jadi Nabi itu ketika Mi'raj naik ke langit, makanya dalam surat Bani Israel Al-Isra ayat 1 itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Perjalanan itu perjalanan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Di perjalanan Isra Mi'raj itu punya tujuan dari Allah, yaitu Allah hendak memperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga diperlihatkan bagaimana kondisi surga. Justru Nabi mendengar suara terompah sandalnya Bilal di surga mendahului langkahnya Rasulullah. Terompah berkiak ya, berkiak, lodat itu mendahului di depan, dan Nabi tahu persis ikut terompahnya Bilal itu. Karena Bilal itu ya sholat 5 waktu hadir lebih awal di masjid. Itu Bilal.
Lalu paginya Nabi bertanya, wahai Bilal, sungguh aku memasuki surga tadi malam, aku mendengar suara langkah engkau di depanku. Apa yang kau perbuat amalanmu ketika saat-saat sehari-hari itu, Bilal? Apa yang kau perbuat? Lalu Bilal menjawab, faqala, kata Bilal, tidaklah sama sekali aku berazan, kecuali usai azan itu aku sholat 2 rakaat. Sholat apa pada azan? Ya sholat bainal azan wal iqamah. Jadi tidaklah usai azan mesti sholat 2 rakaat. Umumnya kita mengenal sholat qobliyah, atau nanti dikenal dengan rawatib. Disebut rawatib itu ono qobliyai, ono ba'diyai. Kata Bilal begitu, tidaklah aku berazan kecuali usai azan itu aku mesti sholat. Yang kedua, tidaklah aku batal wudhu kecuali sholat aku berwudhu, jadi memperbarui wudhu. Hadis yang lain bahwa yang disebut Bilal, tidaklah Bilal berwudhu kecuali usai berwudhu itu Bilal sholat 2 rakaat. Ada riwayat yang lain, maka disebut sholat syukrul wudhu. Jadi sini ada 2. Kalau kita kompilasi jadi 3. Usai azan sholat, usai batal wudhu segera wudhu, nanti usai wudhu sholat. Maka dikenal ada sholat wudhu atau sholat syukrul wudhu. Orang menyebutnya syukrul wudhu, ada yang menyebut sholat tobat dan sebagainya. Tapi yang umum disebut syukrul wudhu. Nah, ini yang kemudian menjadikan alasan bahwa inilah Bilal yang dijamin surga oleh Allah, sebab tidaklah dia batal wudhu kemudian dia berwudhu, dan tidaklah dia berwudhu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Amalan Bilal yang direkomendasi oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang bid'ah itu ya Bilal bid'ah itu. Gak ada contoh dari Nabi kok Bilal ngelakoni sholat. Nabi lah gak sholat pada wudhu. Nabi tidak memberikan contoh usai wudhu sholat. Justru amalan itu datangnya dari sahabatnya sendiri. Lalu direkomendasi oleh Rasulullah untuk kita, sehingga amalan ini yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ghasala mayyitan falyattasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayat, maka mandilah. Disunahkan ikut mandi setelahnya. Di tim pemakaman pemandian jenazah itu usai memandikan jenazah, maksudnya sampai menguburkan selesai, nanti pulang itu disunahkan mandi besar. Mandi sunnah tapi niatnya, tapi praktek mandinya mandi besar. Mandi besar itu maksudnya sekujur tubuh. Jadi kalau mandi sehari-hari kan mandi biasa namanya, kepalanya tidak dibasahi. Tapi kalau disebut mandi jinabat, itu mandi seluruh tubuhnya, termasuk mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id. Itu mandinya ya mandi jinabat, seperti mandi besar, tapi niatnya mandi sunnah. Jadi kalau hari Jumat panjenengan mau berangkat ke masjid mandi, mandi yang disunahkan itu ya mandi seluruh tubuh, bukan mandi biasa. Termasuk siapa yang usai memandikan jenazah, itu disunahkan untuk mandi sekujur tubuh. Dan siapa yang mengangkat mayat, ikut memikul, disunahkan nanti berwudu.
Barang siapa yang mengangkat mayat, maka berwudulah. Jadi usai mengangkat itu berwudu. Ya kalau berwudu dulu terus mengangkat mayat itu lebih baik insya Allah. Tapi konteksnya di sini waman hamarahu, siapa yang usai, ya, usai memikul mayat, ini sudah selesai, fal yatawaddo, maka mandi, maka wudulah. Itu sunah-sunah orang berwudu. Kemudian muntah, ada muntah karena sakit, wah muntah. Usai muntah disunahkan wudu. Nah, saya belum tahu korelasinya secara ilmiah. Apakah sudah ada penelitian dari tim kedokteran atau tim yang membidangi itu, apa hubungannya orang muntah terus wudu? Tapi disunahkan. Atau mungkin muntahnya karena rogok-rogok sengaja, dirogok-rogok. Atau orang sikat gigi perlu dalam, keluar itu diteruskan wudu gitu. Itu sunnah. Nah ini yang berikutnya, disunahkan wudu usai memakan makanan yang disentuh api. Apa kira-kira? Sate, bakar-bakar itu. Itu sunnah, habis makan sate itu sunnah wudu, walaupun tidak membatalkan wudu. Walaupun ada hadis yang lain, makanya dikategorikan dari sini bukan berarti membatalkan wudu. Tawaddu'u mimma massatin nar, hadis riwayat Muslim. Berwudulah kalian karena kalian telah memakan makanan yang disentuh oleh api. Ada ulama mengatakan memakan makanan yang disentuh oleh api itu membatalkan wudu. Tapi ulama yang lain, bukan berarti batal. Maksudnya berwudulah di situ bukan berarti wudunya batal, tapi disunahkan berwudu. Ini nanti yang dikaitkan dengan tajdidul wudu. Orang yang selalu memperbaharui wudu sekalipun wudunya tidak batal. Kecuali ya kalau kesulitan air, itu nanti masuk kategori namanya boros, tabzir, mubazir. Bolak-balik wudu aja emang batal? Enggak batal, cuma baru wudu. Iki banyak lagi sulit bang, kan? Wudu aja. Kalau air sedang susah sulit, bahkan wudunya jangan 3 kali, sekali-sekali aja. Kalau sedang susah air, kita ini nggak bisa bedakan susah air atau banyak air, nggak bisa bedakan. Mandi wudu warur boros kita ini. Padahal Nabi tidak suka itu orang yang boros air. Sampai Nabi itu mencontohkan ya wudunya Nabi itu diwuduin kadang-kadang. Dan kalau Nabi wudu sendiri itu ya, kalau Ustaz Adi Hidayat mencontohkan 1 gelas aqua itu bisa untuk wudu. Kan terlalu sedikit sebenarnya, tapi bisa untuk wudu. Saya iso nih pas terpaksa gitu. Karena saya pernah dulu di pondok itu pas musim kemarau, ya satu tim bocil itu mandi besar saya wudu. Tim bocil bukan tim besar, tim bocil dulu bisa untuk apa nimba itu. Saat timba itu ya. Itu mandi besar sak wudu. Ya kudu iso ya, nyatanya iso. Kalau kita mau memperhatikan, tapi kalau enggak ya, memang kita ini boros air, boros air. Lalu berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawaddo'a wudu'ahu lis-shalat. Rawahu Muslim.
apabila dalam keadaan junub, hadas besar. Kita ini kan seneng, suami istri kan seneng junub sama istrinya, tapi kadang tidak bertanggung jawab mandinya. Gara PR-nya jam 12 malam atau jam 10, ya masa terus mandi ya gitu kan. Tapi sakjatnya itu sakjatnya. Sebenarnya Rasulullah itu merekomendasi ya kalau usai seperti itu mandi. Karena ini sudah ada penelitiannya. Kalau orang junub habis melakukan senggama suami istri dengan mandi junub itu, justru itu akan mempermudah kembali, mempersegar kembali. Itu terapisnya itu, mandi besar itu. Tapi kan banyak-banyaknya megah ya. Terus sesok aja sekalian kok sholat subuh ya. Kalau memang seperti itu, satu hal kata Rasulullah. Kalau kamu dalam keadaan junub, kemudian kau akan tidur, wudu dulu, bersihkan dulu bekas-bekas junub tadi, bersetubuh tadi, lalu engkau berwudu seperti wudu sholat. Atau ketika engkau dalam keadaan junub mau makan mau minum, sebelum makan minum itu disunahkan berwudu. Nah, kan banyak yang tidak perhatikan itu. Bis pokoknya oleh air, ya oleh memang tidak dilarang, tidak haram. Tapi agama ini kan mengajarkan kemuliaan. Bukan sekedar boleh, tidak boleh agama ini mengajarkan kita, tapi Allah ingin menjadikan kita ini sebagai makhluk yang dimuliakan, yang utama. Baik, berikutnya termasuk mau mindoni nama ronde. Jadi istirahat 10 menit nambah lagi, istirahat setengah jam nambah lagi. Itu sebelum ronde berikut disunahkan wudu. Disunahkan wudu. Ya tentu secara logika, secara ilmu kesehatan dan ilmu kebersihan, insya Allah sudah terjawab itu. Tapi agama ini hadir lebih awal, sebelum membicarakan kesehatan, sebelum membicarakan bagaimana anatomi tubuh kita supaya segar kembali. Tidak ke situ, tapi Allah sudah mengajarkan, kalau kamu ingin mengulangi bersetubuh dengan pasanganmu, wudu dahulu. Datang lebih awal agama ini. Makanya agama ini berbicara yang sangat luas dan luwes. Jadi kalau ada yang tanya dalil membasuh tangan riwayat Muslim sampai di lengan, membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, hadisnya bunyinya anna Aba Hurairah tawaddo'a fa ghasala yadahu hatta ashra'a fil abudi wa rijlahu hatta ashra'a fis saqi summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dari Abu Hurairah, ketika membasuh tangannya, maka basuhannya itu sampai di lengannya, melewati siku. Dan ketika membasuh kakinya sampai di betisnya, pisah. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 itu kan sampai di siku, sampai di mata kaki. Itu yang disebut hukum yang wajib.